Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah keluarga yang merupakan ibadah Hari Doa GPIB. Dalam hal ini GPIB mengajukan diri di hadapan Allah untuk menjadi juru doa bagi dunia berdasarkan teladan Kristus dalam Injil Yohanes 17. Adapun pelayan firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Marlin Suhoka Apui. Sekarang mari berdiri untuk memulai ibadah ini. Ya Tuhan, hari telah berakhir, Kau ganti malam yang teduh. Pujian bagi kami ganti pujian malam bagimu. Syukur gerejamu berjaga menurut jam gilirannya, tetap umatmu beribadah seputar bola dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat memulai ibadah kami pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, agar ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini berjalan bukan karena kemampuan kami, tapi karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar semuanya berjalan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Yesus Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing kita pada malam hari ini dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang menyatakan, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup dan yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dan dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaan-Mu. Karena Kaulah yang punya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan, berdoa untuk mohon pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Pada malam ini Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali berjumpa dalam ibadah yang di dalamnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong dan menuntun kami, menerangi hati kami,
untuk dapat memahami dan menghayati firman Tuhan, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkanlah dosa dan salah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk mendengarkan firman yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Silakan jemaat berdiri. Firman Tuhan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam melaksanakan pelayanannya di mana saja dan kapan saja, Yesus selalu berdoa. Ya. Kita perhatikan Yesus berdoa saat dia akan memulai atau saat selesai melaksanakan pengajarannya. Ya. Pada saat dia mengadakan mujizat, pada saat dia menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Di sini kita melihat atau memperhatikan bahwa doa adalah menjadi sesuatu cara Yesus untuk membangun hubungannya dengan Allah Bapa. Tapi sekaligus juga cara Yesus untuk memperoleh kekuatan dan kuasa dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga di sini kita melihat bahwa doa itu bukan saja untuk dirinya, ya, tetapi juga ia berdoa bagi para muridnya, ya, bahkan untuk semua orang. Nah, pada bagian bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita perhatikan Yesus berdoa bagi semua orang yang telah percaya dan yang akan percaya kepadanya. Melalui
pemberitaan murid-muridnya. Kita bisa lihat itu pada ayat yang ke-20 bacaan kita ini. Ya. Pertama di sana disebutkan mereka semua, artinya orang yang percaya kepada Yesus, ya, supaya mereka menjadi satu. Ya. Kenapa? Karena tantangan, hambatan dari dan di dalam dunia akan membuat para murid itu tercerai-berai. Karena itu, di sini kita perhatikan Tuhan Yesus berdoa agar Allah, Bapa yang mengutusnya, tetap memelihara dan mempersatukan seluruh murid-muridnya. Ya. Dikatakan di sini ayat 21, supaya dunia percaya, ya, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya. Yang berikut di ayat 22. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan kemuliaan kepada orang percaya. Ya. Yang Bapa berikan kepadanya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa yang adalah satu. Dan harus kita pahami bahwa kesatuan itu merupakan hakikat dari Allah. Ya. Jadi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, yaitu adalah hakikat Allah yang adalah satu. Yang ketiga, tujuan doa dalam bagian ayat 23, supaya mereka semua menjadi satu. Hal itu Yesus katakan, sebab Yesus di dalam mereka dan Bapa di dalam Yesus. Ya. Agar dunia tahu bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus, ya, dan bahwa Bapa mengasihi mereka. Sama seperti Bapa mengasihi Yesus, anaknya. Ya. Nah saudara-saudara yang kekasih, doa Yesus ini mengandung makna kesatuan atau keesaan, ya, sebagai hakikat Allah, ya, yang harus juga diwujudkan dalam kehidupan umat. Ya. Yesus mengajak murid dan umat percaya untuk menjalin kesatuan yang penuh. Ya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Sebab Dia tahu untuk menjalin kesatuan, persatuan itu tidaklah mudah. Ya. Yesus tahu di antara murid ada persaingan. Ada yang ingin menjadi yang besar, ada yang ingin menjadi lebih mulia. Ya. Yesus pun mengerti bahwa sebagai pengikut Yesus, tantangan-tantangan dalam dunia ini akan membuat mereka sulit untuk menjaga kesatuan dan persatuan itu. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa kesatuan para murid harus dilandaskan dalam kesatuan Yesus dan Bapanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini, ya, kita memahami bahwa gereja, ya, umatnya, tadi bacaan kita mengatakan sudah diberi kemuliaan Tuhan. Ya. Sebab itu gereja sebagai persekutuan orang percaya hendaknya menyadari bahwa menjaga persatuan itu adalah sebuah keharusan, kudu harus. Gereja jangan tercerai-berai, orang percaya jangan tercerai-berai. Kita hendaknya menjaga kesatuan. Doa Yesus adalah sebuah pergumulan gereja selama gereja ada di dunia ini. Jadi jikalau Bapa dan Yesus adalah satu, maka gereja pun mestinya demikian. Supaya dunia tahu, ya, dan mengenal Allah Bapa yang Maha Kasih, ya. Allah Bapa yang mempersatukan anak-anaknya atau umatnya yang percaya. Ya.
memaknai akan kesatuan ini di tengah-tengah kehadiran kita di dalam dunia, atau di mana kita hadir sebagai umat yang percaya. Kita diajak untuk menjaga kesatuan di dalam kehidupan sebagai orang beriman kepada Kristus. Suasana kesatuan itu, persatuan itu indah, ya. Bukan berarti harus seragam, ya. Tetapi dari kepelbagaian itu kita justru menjadi kaya dalam kesatuan kita. Ya. Di sini mengajak kita untuk berpikir, ya, memahami bahwa sebenarnya kehadiran kita di tengah-tengah dunia bukan hanya untuk diri kita. Bukan hanya keluargaku. Bukan hanya jemaatku. Tapi kesatuan, persatuan juga hendaknya dipikirkan secara luas dalam kehidupan kita berbangsa, bermasyarakat. Bagaimana gereja hadir memelihara kesatuan, persatuan yang adalah bagian dari warga masyarakat. Ya. Itu tugas gereja, tugas kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, doa Yesus ini sekali lagi, pergumulan gereja, pergumulan umat Tuhan hingga hari ini, bahkan sepanjang gereja itu ada di dunia ini. Supaya dunia tahu, supaya dunia mengenal Bapa yang mengasihi, mengenal Allah yang tidak menghendaki adanya perpecahan, tetapi kesatuan dan persatuan, menghadirkan keindahan, menghadirkan damai sejahtera. Yang berikut dalam bagian bacaan kita melihat dari ayat 24 sampai 26. Ya. Menegaskan bahwa dimanapun Yesus berada, maka para murid juga harus berada bersamanya. Itu yang kita lihat di dalam ayat 24. Ya. Dan ini satu pokok doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa. Ya. Yesus sadar betul bahwa jika muridnya terpisah dari dia, maka ada kemungkinan mereka akan tercerai-berai. Kuasa dunia ini akan menindas dan mengacaukan. Ya. Dan itulah cara dunia menghancurkan, ya, mengacau balaukan. Itulah sebabnya Yesus berdoa, memohon kepada Bapa supaya mereka dipelihara. Sehingga mereka boleh memandang pada kemuliaan Bapa. Dikatakan sebagaimana yang Yesus lakukan dan ajarkan kepada mereka. Nah, ini satu hal yang menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Jadi bukan hanya murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi mereka diminta untuk memaknai apa yang Yesus ajarkan kepada mereka di dalam kehidupan dan pelayanan. Ya. Yesus menginginkan agar murid-muridnya mengenal lebih dekat, ya, mengenal secara intens, mengenal Bapa melalui Yesus. Supaya mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Bapanya dalam kehidupan mereka. Sebenarnya itu sudah nampak, ya, terlihat dalam pengajaran Yesus. Kesatuan, persatuan, relasi antara Bapa dan Anak, dan juga dengan para murid. Untuk senantiasa ada, bahkan sepanjang mereka hidup di dunia ini. Jadi para murid juga sudah mengetahui bahwa Allah Bapa yang mengutus Yesus. Itu kita lihat di ayat 25 bacaan kita ini.
Yesus telah memberitahukan nama Bapanya kepada para murid mereka, agar mereka pun mengenal Bapa, sehingga kasih Sang Bapa tetap ada di dalam mereka. Ini doa Yesus ini luar biasa. Sebuah kerinduan yang amat sangat dia sampaikan kepada Sang Bapa. Dan memperlihatkan bagaimana hubungan Yesus dan Bapa sangat mendalam. Hubungan yang diikat di dalam dan dengan kasih. Hubungan yang akrab, saling mengasihi dalam saat dan waktu yang bersamaan. Mengasihi berarti membuka diri kepada orang lain. Membangun relasi yang baik dengan siapa saja. Ketika kita membangun relasi yang baik, maka di sana terjalin kasih yang mendalam. Karena itu orang percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, adalah juga tugas kita membangun relasi satu sama lain, atau katakanlah kita hendaknya membangun jembatan yang menghubungkan satu dengan yang lain, membangun jembatan kasih, Jadi kalau membangun jembatan, misalnya antar pulau, beberapa pulau disambungkan, kita bisa bayangkan kalau jembatan kasih itu kita bangun, maka luar biasa akan terjalin, akan menjadi nyata ikatan kasih satu dengan yang lain yang begitu kuat. Pada saat yang sama kita akan merasakan bahwa dengan kasih Kristus itu maka kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, harus kita pahami bahwa relasi hanya akan tercipta dengan baik apabila kita melihat sesama kita itu adalah juga sama kita, sejajar. Relasi tidak akan berjalan dengan baik jika salah satu pihak merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Relasi tidak akan berjalan dengan baik jika satu pihak merasa lebih baik daripada yang lainnya. Mari kita belajar di sini. Yesus selalu berelasi dengan Bapa. Maka mari kita juga membangun relasi yang baik, relasi yang akrab dengan Bapa. Karena hanya dengan demikian maka akan membuat kita selalu ada dan bersama dengan Yesus. Nah, oleh karena Yesus selalu dan mau bersama dengan kita. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat ini hal penting bagi kita. Yang pertama adalah belajar dari kesetiaan Yesus dalam hal berdoa. Juga mengajak kita, menyadarkan kita agar kita juga terus setia berdoa. Menjalin relasi dengan Allah dalam doa. Karena doa merupakan cara kita berhubungan akrab dan intim dengan Tuhan. Kita diingatkan, diarahkan untuk mendoakan, bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain, keluarga, persekutuan kita. Kita mendoakan supaya dunia percaya dan mengenal Bapa melalui dan di dalam Yesus Kristus. Kesetiaan dalam berdoa memang perlu dilatih. Ada banyak orang yang berdoa hanya ketika dia butuh. Ada banyak orang berdoa
hanya ketika dia kepepet. Kita diingatkan pada saat ini, bahkan setiap hari Rabu menjelang Jumat Agung, kita sebagai warga GPIB mengenalnya sebagai Hari Doa GPIB. Ya. Kita mau menjadi juru syafaat ya, bagi banyak orang. Ya. Jadi mari kita latih diri kita setia berdoa. Ya. Karena berdoa dikatakan adalah nafas hidup orang percaya. Itu tugas kita, tanggung jawab kita. Saling mendoakan. Ya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, lewat firman Tuhan ini, kita diajak untuk kita ingat bahwa dengan berdoa, maka kita sedang membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal kasih-Nya. Dan kasih-Nya itu juga boleh kita wujudkan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bukankah ketika kita memaknai penderitaan Kristus, jalan Via Dolorosa yang ditempuh oleh Kristus, itu adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang sempurna. Yang Dia wujudkan melalui pengorbanannya untuk menyelamatkan kita. Mari kita responi itu untuk terus membangun jembatan-jembatan kasih. Sehingga relasi kita dengan Tuhan, tapi juga relasi kita dengan sesama terbangun erat. Dan di dalamnya nama Tuhan yang dipuji dan yang dimuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ini kami Bapa, dalam persekutuan yang berdoa di hari doa GPIB ini. Kami umat-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk setia dalam doa, setia dalam memaknai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami umat-Mu diajarkan untuk senantiasa memahami bahwa berdoa adalah cara kami membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa agar tercipta hubungan kasih satu dengan yang lain. Kesatuan makin erat dalam kehidupan bersama. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami datang kepadamu
membawa syafaat kami bagi kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami mohon agar perdamaian boleh tercipta. Berdoa untuk konflik-konflik yang terjadi antar bangsa di muka bumi ini. Berdoa ya Tuhan, bagi penderitaan yang dialami oleh dunia dalam konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Bahkan juga konflik-konflik lain yang sedang terjadi, yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau sumber damai sejahtera. Kiranya dengan kasih-Mu ya Bapa, bangsa-bangsa boleh menyadari dan mereka boleh hidup satu sama lain, menciptakan suasana yang penuh dengan damai. Kami berdoa untuk penderitaan yang dialami juga oleh bangsa-bangsa yang sedang mengalami berbagai bentuk bencana alam. Tuhan tolong, Tuhan hadir di sana dengan kasih, dengan perlindungan, dengan kepedulian yang ada. Lewat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan boleh mengalami pemulihan. Dan mereka bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan dan bangsa Indonesia. Dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang ada, Tuhan tolong. Istimewa hingga pada hari ini, kami masih harus berdampingan dengan pandemi COVID-19. Berdampak pada kehidupan ekonomi, keamanan sosial. Tuhan tolong, kami memohon agar kuasa-Mu, hikmat-Mu ada pada mereka yang mengambil keputusan untuk menyelenggarakan pemerintahan bangsa kami. Kami sadar Tuhan, ada begitu banyak persoalan yang muncul, dampak dari pandemi COVID-19. Semua lini terdampak, tetapi kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang empunya kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami pertaruhkan ya Tuhan, pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja dalam melaksanakan panggilan pengutusannya. Dimanapun ya Bapa, gereja-gereja Tuhan tersebar, Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa khusus untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk fungsionaris majelis sinode. Tuhan memberi mereka hikmat dalam melaksanakan keputusan-keputusan gerejawi yang semua itu dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk lingkup-lingkup mupel yang ada dan juga lingkup jemaat di GPIB Pancaran Kasih. Tuhan memberkati kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinodal, bentuk-bentuk pelayanan yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Tuhan tolong. Kami berdoa persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang Jumat Agung dan perayaan Paskah. Tuhan tolong agar perayaan-perayaan ini kami maknai secara sungguh-sungguh. Memaknai akan karya keselamatan yang Allah kerjakan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Persiapan pelaksanaan sakramen perjamuan. Kiranya semua itu boleh terlaksana
Dan warga jemaat boleh ambil bagian sebagai bentuk ungkapan syukur atas karya keselamatan Allah bagi kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi warga jemaat yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan pulihkan mereka. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong juga agar mereka boleh melihat tangan Tuhan yang terus memberikan kesempatan yang baik bagi mereka. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong, baik usaha mereka yang sedang mengalami berbagai tantangan, hambatan, Tuhan juga senantiasa menopang dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita karena berkat yang mereka terima dari Tuhan. Baik itu berkat dalam pekerjaan, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, karena pertambahan usia. Dan banyak lagi Tuhan berkat-berkat yang mereka alami. Biarlah mereka boleh terus bersyukur dan mereka boleh kembalikan syukur itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Ini kami Tuhan, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu dalam doa kami. Biarlah Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu secara pribadi, bahkan dalam persekutuan keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan kami ya Tuhan, sempurnakan permohonan kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat terkasih, pengumuman untuk pemberian persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui rekening Gereja GP Pancaran Kasih Depok atau melalui persembahan digital, QRIS atau QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 26 sampai 27 yang mengatakan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagianmu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihimu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan berkat kepada kami, Engkau yang selalu setia menolong dan mengajarkan untuk menolong sesama kami, kuduskanlah persembahan kami ini sehingga bermanfaat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan yang terkandung dalam doa Yesus kepada Allah. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, janganlah ku lupakan, walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, namun kurban Yesus disalib, bumi sorga damailah. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.